pertama saya kaget ya kalau anak saya seandainya berbicara kasar. Terus yang kedua kita cari tahu kenapa anak itu bicara kasar gitu kan. Yang ketiga kita mencari solusi gimana agar anak kita tidak mengulangi perkataan kasar itu lagi. Tentu saja kalau anak itu sudah kadung kasar ya, kita harus sabar gitu. Sabar untuk pelan-pelan memberi pengertian ya, memberi contoh. Jadi anak-anak itu sebenarnya di usia muda itu yang diperlukan contoh. Kalau kita berbahasa yang baik, yang halus kepada semua orang, kita dalam kondisi yang menyenangkan ya, orang lain menilai kita itu baik ya, bisa dijadikan contoh, anak itu pasti ikut. Zamannya yang luar biasa, saya akan marah dan mendidik anak saya cukup baik. Bicara soal anak-anak Iya. ya. Apalagi nih sekarang banyak sekali fenomena bahwa anak-anak tuh bicaranya kasar sembarangan. Kayak kurang perhatian dari keluarga dia bilang kayak gitu kan. Betul, Kasihan udah gitu juga anak. banyak anak-anak yang ada yang gede sebelum waktunya. Betul. Ada yang nggak dewasa-dewasa gitu pemikirannya. Banyak yang kayak gitu. Apa sih sebenarnya penyebabnya, Za? Nah makanya apalagi buat orang tua nih yang di rumah nih yang sedang nonton Intermezzo sekarang kayaknya mesti hati-hati ya. Nah apalagi kata banyak juga lagu-lagu anak-anak yang tentunya juga buat masyarakat itu kok anak-anak lagunya udah kayak gini Kok begitu ya. anak-anak tapi lagu-lagunya banyakan cinta-cintaan. Betul. Harusnya kan mereka memang masih bermain dengan teman-teman. Iya. Teman-teman lah isinya pergaulan gitu ya, bukan berbumbu-bumbu romantis. Dan apalagi kalau misalnya kita melihat ke belakang begitu ketika anak-anak banyak ngomong kasar, bahkan ini nggak jauh dari membuli. Nah, saya pernah lihat ada di beberapa video yang beredar di sosial media gitu ya, membulinya ini luar biasa aja. Kalau saya bilang bahkan ini seperti kekerasan orang dewasa. Nah. Tarik sana pukul pukul sih. Itu kenapa sih? Nah mungkin orang tua juga harus waspada dan kira-kira bagaimana sih sebenarnya sikap orang tua ketika terjadi pembulian, omong-omong kasar terhadap anak-anak. Oke, ini yang sekarang kita sedang lihat adalah video pembulian gitu ya. Ini orang yang entah minta maaf kepada orang tua setelah dia membuli gitu, dan memang ini kayaknya perlu sih Za buat efek jera juga. Ketika dia setelah membuli orang dan dipermalukan, ada rasa malu mungkin, jadi itu jadi efek jera buat mereka. Iya, dan apakah ini akibat orang tua yang sibuk kah atau memang kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak dari orang tua tuh selalu saja kurang ya, makanya anak ini bisa berperan sebegitu aktif, sebegitu luasnya untuk ketika berucap, bergaul begitu. Kita pernah lihat ini ya, Sonya Depari ya, tontonan penyebab anak berperilaku ya, bisa dilihat waktu itu pernah beredar ya Za ya di sosial media ya. Kemudian ada lagi pemirsa, Florencia Ombing yang terancam hukuman 6 tahun penjara gara-gara tweetan atau cuitannya di Twitter yang luar biasa yang membuat warga Jogja marah. Nah ini juga ada nih berkata kasar saat ditilang Polwan, anak Wabub Goa kena pasal tipiring. Jadi memang harus hati-hati deh untuk sekali berucap, walaupun kadang kita tidak habis pikir begitu bahwa ini salah. Apalagi nih maki-maki Menpora dengan kata-kata kotor di Twitter, mahasiswa ditangkap Barreskrim. Tuh, berujung dengan tindakan kriminal pada akhirnya kan. Oke, ini dia pemirsa, ada beberapa artikelnya. Ya, masih maki-maki Menpora dengan kata-kata kotor di Twitter, mahasiswa ditangkap oleh Barreskrim. Berarti istilah dengan kalimat bahwa mulutmu harimaumu sangat tepat ya nak ya? Sangat tepat, dan memang harus diajarkan kepada anak-anak kita biar lebih berhati-hati dalam bersikap, berbicara, dan juga harus santun sama orang tua. Betul. Dan kira-kira sebenarnya bagaimana sih cara menanggulanginya? Kita akan membahas itu ya nak ya? Betul sekali, dan ini kita mau kasih juga lihat liputannya untuk Anda. Apa sih kira-kira yang dirasakan anak saat orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja, dan berikut kami hadirkan curahan hati atau curhatan mereka anak-anak soal ini semua. Ini dia pemirsa. HP, kesel juga. Dicuekin itu bocah. Duduk, nonton TV, makan lah, gondok aja sih. Bukannya istirahat dulu, makan, main HP. Pulang ya kadang makan dulu, terus langsung main handphone, nonton TV. Sering sih setiap habis pulang kerja, makan.
Nah, itu dia ya salah satu tanggapan yang mungkin Isi hati mereka. Isi hati mereka. Dan Ya. mungkin ini ada salah satu narasumber kita yang bisa memberikan solusi ya, mudah-mudahan untuk para orang tua di rumah bagaimana cara melakukan anak-anak yang berbicara kasar yang terujung-ujungnya ada sikap bullying begitu Betul, ya. betul sekali. Oke, langsung saja kita panggil. undang, betul. Boleh, Selamat datang Abah Isan. Abah Isan. Nah, ini dia, tepuk tangan dong buat Abah Isan. Apa kabar? Ya, apa Bah? kabar? Apa kabar, Bah? Sehat ya? Baik. Bah, ini Oke. udah mulai banyak nih, Bah, fenomena bahwa anak-anak bicaranya tuh kasar, kotor, sembarangan, bahkan kita di luar Matang akal sebelum sehat kita. waktunya. Betul. Itu apa sih, Bah, yang terjadi sebenarnya fenomena ini? Orang tua ingin nggak sebetulnya anaknya mengikuti keinginan orang tua? Pengen. Kenapa anak ngomong kotor atau perbuatan-perbuatan apapun sumbernya sebetulnya penyebabnya orang tua? Oke, karena kalau kata Abah penyebabnya orang tua, Kak. Dan Abah katanya punya gerakan 1821. Ya. Apa sih itu, Bah? Tapi sebelum dijawab, kita juga punya VT-nya nih pemirsa. Profilnya. Profilnya Abah yang mengumandangkan atau Menggerakkan menyebarluaskan gitu dan ya. menggerakkan gerakan 1821. Oke. Kita lihat sama-sama. Gerakan 1821 mungkin tidak terlalu akrab di telinga. Lahir di kota Bandung, Jawa Barat, gerakan ini mengajak orang tua untuk lebih dekat pada anak dengan mematikan gadget dari jam 6 hingga 9 malam. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bermain, mengobrol, sampai belajar bersama. Meski terbilang sederhana, cara ini efektif menciptakan keluarga yang harmonis. Selain butuh pembiasaan, ya anak juga butuh yang namanya penyadaran. Penyadaran itu bisa kita install dengan software-software yang kita tiap hari install lewat cerita, lewat ngobrol, lewat ngajak bicara, lewat diskusi. Nah itu loh. Lewat gerakan 1821, orang tua jadi punya peran sebagai orang tua betulan, bukan kebetulan jadi orang tua. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, Abah Ihsan itu dia dengan gerakan 1821-nya ya. 1821 berarti 3 jam. 3 Ya. jam ketika orang tua dekat sama anaknya sebenarnya efektif nggak sih? Jadi jawab dulu, kita jadi iklan dulu ya, Mbak ya. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita juga memberikan informasi bagaimana cara menciptakan keluarga yang harmonis. Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, Nggak bikin kepo.